Sutradara Kim Yong-hwa kembali menunjukkan ciri khasnya di layar lebar. Melalui film terbarunya, The Moon, film tersebut dibuat dengan visual luar biasa, yang membungkus kisah menyentuh sisi humanis penonton. Setelah menghadirkan Afterlife dalam dua film Along with The God, ia kali ini menampilkan luar angkasa dalam The Moon. Dalam film itu, ia kembali bekerja sama dengan Do Kyung-soo atau Dedot Adat XL setelah 5 tahun terakhir. Salah satu kekuatan utama film ini adalah penggambaran luar angkasa yang begitu optimal. Sepi atau hampa di lingkungan asin, getaran saat spaceship meluncur atau menabrak sesuatu, hingga jatuh bebas dari pesawat ruang angkasa, termasuk detail saat berpacu dengan kendaraan penjelajah bulan, serta sederet masalah lainnya. Penonton bisa ikut gregetan hingga khawatir dengan kondisi yang dihadapi Hwang Sun-ho sendirian. Tak salah rasanya apabila DIXO selaku pemeran utama pernah menyatakan The Moon bisa membuat penonton benar-benar ikut merasakan petualangan karakternya di luar angkasa. Sutradara Kim Yong-hwa memang tidak main-main untuk menampilkan gambaran realistis luar angkasa itu. Selain membangun set yang mumpuni, ia menggunakan kamera IMX dengan lensa 4 Kelvin bersama dengan 45 lensa kamera lainnya. Korea Herald mencatat hal itu membuat The Moon menjadi film Korea yang pertama kali melakukannya, dengan budget sekitar 28 miliar won, atau sekitar 21,3 juta dolar Amerika. The Moon sudah jadi tontonan yang cukup mengagumkan, dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga jika memungkinkan, ada baiknya The Moon dinikmati di layar yang lebih besar untuk bisa melihat detail tersebut lebih jelas. Sehingga jika memungkinkan, ada baiknya The Moon dinikmati di layar yang lebih besar untuk bisa melihat detail tersebut lebih jelas. Meski sebagian besar adegan karakternya berada di ruang sempit, yakni dalam pesawat ruang angkasa, DIXO mempertontonkan ekspresi dengan range yang begitu luas. Meski sebagian besar adegan karakternya berada di ruang sempit, yakni dalam pesawat ruang angkasa, DIXO mempertontonkan ekspresi dengan range yang begitu luas. Rasa bingung, panik, amarah, penyesalan, hingga pasrah, semua terlihat begitu jelas, tanpa perlu disertai dialog panjang untuk mengungkapkan itu semua kepada penonton. Menariknya lagi, DIXO bersama Seo Kyung-gu dan Kim Hae-ai bisa memainkan perasaan penonton tanpa harus berada di satu skena bersama-sama. Ketiganya tidak pernah terlihat bersama dalam satu adegan. DIXO pernah mengaku hanya bertemu 3 kali dengan Seo Kyung-gu, dan sama sekali tidak melihat Kim Hae-ai saat syuting The Moon. Poin lain yang patut diacungi jempol adalah Kim Yong-hwa tak main-main dalam menggait bintang untuk film terbarunya. Apabila mengira bintang papan atas film ini hanya DIXO, Seo Kyung-gu dan Kim Hae-ai, pemikiran itu keliru. Satu catatan untuk film ini adalah backstory karakter yang ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan apapun terkait hal itu. Meski hanya satu hal, itu sesungguhnya cukup mengganggu karena benar-benar seperti diabaikan hingga akhir, dan sesungguhnya bila ditelusuri, hal itu berkaitan dengan jalan cerita keseluruhan. Pada akhirnya, The Moon merupakan tontonan yang sesungguhnya memiliki premis umum bak film-film space survival yang telah ada sebelumnya, yakni hingga akhir mencari tahu cara menyelamatkan seseorang yang terdampar di luar angkasa, serta apa saja yang dikorbankan untuk itu. Sutradara Kim Yong-hwa memastikan unsur humanis dan kritik sosial tetap ditonjolkan di tengah efek visual yang mengesankan, tema pengampunan hingga penebusan yang muncul dalam film-film Kim Yong-hwa sebelumnya juga bisa ditemukan lagi dalam banyak lapisan cerita The Moon. The Moon merupakan film untuk semua umur yang tayang mulai 9 Agustus di bioskop Indonesia. Subscribe dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru. Terima kasih.